Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknologi Informasi, yang mana materi yang akan kita bahas itu terkait dengan perangkat keras komputer. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama, perangkat keras input, di mana perangkat keras input ini merupakan jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Jadi perangkat-perangkat keras apa saja yang nantinya digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Yang kedua adalah perangkat keras terkait dengan yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat kerasnya nanti apa saja. Yang ketiga adalah perangkat keras output. Jadi perangkat keras output ini yang nantinya berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Yang keempat adalah perangkat keras penyimpanan, di mana perangkat keras ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Sedangkan yang kelima adalah perangkat keras kelistrikan, di mana sistem komputer ini kan tentu memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Nah, perangkat-perangkat apa saja yang termasuk dalam perangkat keras kelistrikan? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis perangkat keras tersebut, terlebih dahulu kita jelaskan apa itu perangkat keras atau hardware. Jadi yang dimaksud dengan perangkat keras di sini adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Ini adalah definisi dari perangkat keras. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat kita raba, kemudian dapat kita lihat secara fisik. Kemudian perangkat keras itu juga bertugas untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Jadi antara hardware dan software ini mesti saling mendukung untuk bisa menjalankan sebuah sistem komputer. Semua komponen-komponen tersebut, baik misalnya antara perangkat-perangkat keras komputer maupun softwarenya, itu mesti saling mendukung sehingga komputer itu bisa beroperasi. Seluruh jenis perangkat keras itu nantinya akan terhubung dalam sistem yang terintegrasi. Dan berikutnya adalah tentu performa dari perangkat keras itu sangat ditentukan oleh spesifikasinya. Semakin tinggi spesifikasi dari suatu perangkat keras, maka nantinya akan performa atau kinerja komputer tersebut itu akan semakin bagus pula, karena bergantung pada spesifikasi dari perangkat kerasnya. Nah, berikutnya adalah pertama yang termasuk dalam jenis perangkat keras input. Jadi perangkat keras input ini yang adalah perangkat keras yang bertugas untuk memasukkan data atau input ke dalam sistem komputer. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard ini adalah perangkat input utama dalam sistem komputer. Jadi kalau keyboard ini terdiri dari tombol-tombol untuk bisa kita memberikan instruksi kepada komputer. Keyboard dapat digunakan
untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa jenis keyboard yang ditampilkan di sini, misalnya ini ada keyboard standar. Jadi kalau keyboard standar ini mungkin variasinya yang paling populer digunakan adalah misalnya keyboard QWERTY, di mana keyboard QWERTY ini merupakan, kalau kita lihat susunannya, terdiri dari 6 huruf Q, W, E, R, T, dan Y, itu diletakkan pada baris pertama, ya. Tetapi selain keyboard QWERTY, ada juga misalnya keyboard ini AZERTY, di mana huruf-huruf di baris pertamanya itu diganti dengan A, Z, E, R, T, Y. Cuman kalau yang ini kurang populer di Indonesia. Kebanyakan untuk keyboard jenis ini itu banyak digunakan terutama di negara-negara yang berbahasa Prancis. Di sini selain keyboard standar, ini juga misalnya ada keyboard gaming. Keyboard gaming itu juga sebenarnya merupakan keyboard standar yang dimodifikasi untuk keperluan gaming. Kemudian ada keyboard untuk laptop, kemudian ada keyboard gulung, kemudian ini ada namanya keyboard virtual. Tetapi dari susunan hurufnya, kelima jenis keyboard yang ini itu masuk dalam keyboard QWERTY. Berikutnya adalah perangkat keras input yang kedua, yaitu mouse, di mana mouse ini merupakan perangkat peripheral dari komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Jadi mouse ini nanti bisa melakukan input data berupa gerakan kursor, kemudian kita bisa melakukan klik, kemudian kita bisa melakukan namanya scroll. Untuk jenis mouse itu sendiri, pada awalnya mouse itu untuk menggerakkan kursornya itu dia menggunakan bola. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini untuk penggunaan bola itu sudah tidak digunakan lagi. Kebanyakan dari mouse yang digunakan saat ini untuk melakukan gerakan kursor itu melakukan sensor cahaya untuk mendeteksi gerakan. Ini adalah beberapa contoh mouse yang paling banyak beredar di pasaran. Misalnya ada mouse ini yang menggunakan kabel dengan colokan USB. Kemudian ini adalah wireless mouse, sama USB, hanya bedanya dengan yang ini tidak menggunakan kabel. Ini adalah mouse yang wireless atau tanpa kabel. Sedangkan yang ini adalah mouse yang lebih khusus atau lebih spesifik digunakan untuk gaming. Jadi mungkin di sini dilengkapi dengan tombol-tombol tertentu untuk keperluan gaming. Nah, di sini ada beberapa fungsi mouse yang mungkin sering kita lakukan. Yang pertama, dengan mouse itu kita bisa menjalankan program. Jadi untuk menjalankan program itu kita bisa menggerakkan kursor kita, kemudian kita klik di program tersebut. Misalnya untuk membuka file atau menjalankan aplikasi tertentu, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan mouse. Yang kedua, kita bisa memilih objek. Nah, dengan menggunakan mouse tentu untuk memilih objek yang satu dengan objek yang lain itu akan lebih mudah. Kemudian dengan mouse kita bisa melakukan drag and drop. Jadi drag and drop ini merupakan salah satu fungsi mouse yang dapat mempermudah kerja kita. Jadi hanya dengan menggunakan mouse kita dapat menarik file. Jadi narik kemudian ditahan, kemudian kita bisa pindahkan atau salin ke tempat yang lain. Ini adalah
fungsi mouse, yaitu yang ketiga drag and drop. Kemudian yang berikutnya adalah operasi scroll. Jadi operasi scroll ini hanya ada pada mouse generasi terbaru. Kebanyakan untuk mouse generasi yang sekarang ada di pasaran itu sudah memiliki fitur untuk scroll. Jadi kalau untuk scroll biasanya di mouse itu ada seperti ban kecil yang ada di tengah-tengah bagian depan mouse. Nah, dengan menggunakan scroll ini kita bisa menjelajah satu halaman ke halaman yang lain pada saat misalnya kita melakukan browsing di internet, atau pada saat kita melakukan pengetikan, kita bisa dengan mudah berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, ini bisa menggantikan tanda panah. Jadi kalau misalnya menggunakan untuk ke bawah, kita bisa menggunakan tanda panah, tetapi dengan menggunakan scroll itu bisa menggantikan tanda panah ke bawah atau ke atas pada keyboard. Kemudian fungsi mouse yang lain misalnya digunakan untuk mendesain sebuah gambar atau misalnya program-program tertentu. Tentu kalau kita mendesain sebuah gambar tanpa menggunakan mouse itu akan menjadi sangat sulit kalau kita tidak menggunakan mouse. Perangkat keras input berikutnya adalah scanner. Scanner ini merupakan perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai atau scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Jadi untuk scanner umum yang banyak beredar di pasaran kurang lebih bentuknya seperti ini. Misalnya kita bisa melakukan scan terhadap sebuah dokumen atau foto. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan scanner. Kemudian untuk jenis-jenis scanner yang lain, misalnya ada barcode scanner. Barcode scanner ini banyak digunakan di swalayan, misalnya pada saat kita melakukan pembelian terhadap suatu barang, maka di kasirnya itu akan men-scan barcode dari barang tersebut. Maka nanti di layar komputernya akan muncul nama barang tersebut dan harganya. Ini tentu dengan menggunakan scanner dengan menggunakan barcode scanner ini akan lebih mempermudah pekerjaan daripada si kasir tersebut. Kemudian yang lain misalnya ada planetary scanner, kemudian CT scanner, kemudian ini biasanya digunakan di dunia kedokteran. Berikutnya adalah perangkat keras proses. Jadi kalau perangkat keras proses ini adalah perangkat keras yang melakukan proses terhadap instruksi yang diberikan. Jadi misalnya perangkat keras yang pertama untuk alat pemproses adalah prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Prosesor itu adalah perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi, komputasi logika, aritmetika, struktur kontrol, dan input-output spesifik berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer itu dilakukan oleh prosesor. Sehingga prosesor itu dikatakan sebagai CPU atau Central Processing Unit, di mana semua instruksi yang diberikan itu hampir semua itu dilakukan di dalam prosesor. Atau mungkin bisa kita katakan prosesor ini sebagai otaknya dari sistem komputer. Nah, di bawah ini adalah jenis-jenis prosesor yang saat ini itu banyak beredar di pasaran. Misalnya ada prosesor Intel,
AMD, Apple, IBM, ya. Ini adalah contoh-contoh prosesor yang banyak beredar di pasaran. Nah, ini adalah daftar contoh prosesor misalnya untuk Intel, AMD, Apple, IBM. Misalnya ini untuk Intel, untuk prosesor Intel itu tentu tidak asing lagi di dunia perkomputeran. Bahkan mungkin saja komputer atau laptop yang sedang kita gunakan itu menggunakan prosesor berbasis Intel. Dan Intel tentu saja memang merupakan salah satu perusahaan yang merajai prosesor di dunia komputer. Karena mengingat banyaknya komputer di dunia ini yang menggunakan prosesor dari Intel. Kemudian ini adalah jenis-jenis dari prosesor Intel, misalnya Intel Core i7, i5, i3, misalnya Pentium, ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Kemudian di awal prosesor Intel misalnya ada 4004, 8008. Ini adalah jenis-jenis dari prosesor Intel. Kemudian yang berikutnya adalah prosesor AMD, di mana AMD ini merupakan salah satu kompetitor Intel yang nyata. Misalnya terlebih untuk urusan yang berkaitan dengan prosesor. AMD ini merupakan perusahaan. Jadi dia perusahaan AMD ini bertempat di Amerika Serikat. Bahkan misalnya perusahaan ini juga merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel untuk urusan pemasok mikroprosesor di seluruh dunia. Kemudian berikutnya ini adalah jenis-jenis dari prosesor AMD. Misalnya ada AMD Athlon, ini spesifikasinya. Kemudian AMD Phenom dan sebagainya. Kemudian brand lain terkait mikroprosesor itu misalnya Apple, kemudian IBM. Selain prosesor, perangkat keras proses berikutnya adalah mainboard. Mainboard ini merupakan perangkat keras yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau Basic Input Output System, di mana pada mainboard ini banyak terdapat port-port yang sebagai tempat dari perangkat keras yang lain. Misalnya di mainboard ini, di sini misalnya kita bisa meletakkan prosesor, kemudian di sini misalnya untuk konektor dengan power supply, kemudian misalnya di sini untuk IDE konektor, mungkin nanti yang ke hard disk, misalnya ini untuk PCI slot, itu mungkin untuk tempat sound card atau card yang lain, misalnya ada jaringan. Kemudian di sini mungkin bisa untuk VGA card. Nanti di sini untuk ini untuk konektor untuk integrated peripheral. Misalnya ada konektor PS2 untuk keyboard dan mouse. Kemudian ada serial port. Kemudian ada USB misalnya, ada untuk audio. Jadi pada mainboard ini banyak terdapat port-port sebagai tempat untuk memasang perangkat keras yang lain dalam sistem komputer. Ini adalah fungsi dari mainboard. Jadi keberadaan mainboard ini tentu akan menjadi sangat penting, karena di dalam mainboard inilah tempat kita menghubungkan semua perangkat keras pada sistem komputer.
Berikutnya adalah perangkat keras proses berikutnya adalah VGA card. VGA card ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Jadi perkembangan VGA yang sangat pesat tentu mendukung perkembangan industri game dan misalnya ada computer aided design, jadi misalnya untuk desain. Tentu misalnya untuk kebutuhan game atau desain tentu membutuhkan VGA card yang memiliki spesifikasi yang bagus. Nah, untuk jenis VGA card itu sendiri ada namanya VGA integrated atau VGA card onboard, di mana VGA card onboard ini itu biasanya sudah terpasang pada mainboard atau merupakan VGA bawaan dari mainboard. Biasanya untuk VGA jenis ini itu kurang bagus karena merupakan bawaan dan sudah terpasang di mainboard. Kemudian berikutnya adalah VGA offboard. Jadi VGA offboard ini atau VGA card add-on ini merupakan VGA card yang belum terintegrasi pada mainboard atau belum ada VGA pada mainboard. Jadi kita bisa menambahkan VGA baru untuk dipasang di mainboard. Ya tentu misalnya kalau kita untuk kebutuhan gaming atau untuk kebutuhan desain, ya kita bisa menambahkan jenis VGA yang sesuai dengan kebutuhan gaming atau desain tersebut. Nah, berikutnya perangkat keras proses berikutnya adalah sound card atau kartu suara. Sound card ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Sama halnya seperti VGA card tadi, untuk sound card juga ada sound card yang onboard, ada sound card yang offboard, ada sound card yang eksternal. Jadi kalau misalnya sound card-nya onboard, berarti sound card itu sudah terpasang atau merupakan sound card bawaan dari mainboard. Sedangkan sound card offboard, berarti kita bisa menambahkan sound card tersendiri. Jadi kalau kita mau menambahkan sound card tersendiri itu tentu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan ya tentu budget. Kemudian sound card eksternal. Ini sound card eksternal ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang dipasangkan ke komputer hanya melalui port USB. Berikutnya perangkat keras output. Jadi perangkat keras output ini adalah perangkat keras yang menampilkan atau menghasilkan keluaran dari proses yang telah dilakukan. Jadi untuk menampilkan baik itu menampilkan data atau menampilkan video. Nah, salah satu perangkat untuk output itu misalnya monitor. Monitor ini merupakan perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafis dari VGA. Jadi apa yang telah diproses dari VGA tadi tentu nanti akan ditampilkan ke layar monitor. Data yang ditampilkan ini bisa menyediakan informasi yang berupa video atau misalnya teks atau gambar. Itu semua bisa ditampilkan di layar monitor. Nah, ini contoh-contoh monitor. Misalnya yang pertama ini adalah monitor CRT. Ini mungkin untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi. Mungkin bagi para pengguna komputer di awal tahun 2000-an tentu banyak menggunakan monitor jenis ini.
Kemudian berikutnya ada monitor LCD, kemudian monitor LED, kemudian ada monitor plasma, kemudian ada monitor ULED. Ini adalah jenis-jenis monitor yang ya kalau ini ya sudah tidak lagi digunakan. Mungkin untuk saat ini yang paling banyak digunakan itu misalnya monitor LED, karena mungkin hemat daya dan kualitas gambar yang dihasilkan itu lebih baik. Berikutnya adalah perangkat keras speaker, di mana speaker ini merupakan perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara atau sound card berupa suara. Jadi untuk audio atau suara itu dikeluarkan lewat speaker. Misalnya ini ada contoh wireless speaker. Ini misalnya untuk speaker yang menggunakan kabel. Ini mungkin untuk headset ya. Nah, ini adalah contoh-contoh speaker. Jadi hasil olahan dari sound card tadi itu dikeluarkan melalui speaker berupa audio atau suara. Perangkat keras output berikutnya adalah printer. Printer ini merupakan perangkat output yang digunakan untuk mencetak. Nah, ini contoh-contoh jenis printer. Misalnya yang pertama ada printer inkjet. Jadi printer jenis inkjet ini printer yang menggunakan tinta. Jadi dia kerjanya menyemprotkan tinta pada kertas untuk membentuk gambar atau dokumen yang dicetak. Jadi kalau misalnya ini tintanya itu berupa tinta cair, kemudian biasa disuntikan pada cartridge dari printer tersebut. Kemudian printer berikutnya adalah printer dot matrix. Jenis printer yang satu ini menggunakan sistem pembentukan karakter dengan cara menekan jarum pada pita di atas kertas sehingga dapat mencetak sebuah karakter tertentu di atas kertas tersebut. Dengan kata lain, tinta dari printer ini adalah pita-pita itu sendiri. Tetapi untuk jenis printer ini, untuk printer rumahan ini sudah tidak digunakan. Mungkin yang masih menggunakan ini itu di bagian kasir swalayan, ya mungkin masih menggunakan printer jenis dot matrix ini. Berikutnya adalah printer laser jet. Printer ini memanfaatkan laser sebagai media utama dalam pencetakannya. Jadi kalau printer laser jet ini, tintanya itu dia berupa toner, tidak cair. Jadi semacam tinta berupa buk dan tidak cair. Bagian dari drum yang berisi listrik ini akan mengambil toner tersebut untuk kemudian dipindahkan ke atas kertas dengan bantuan tekanan dan panas. Ini mungkin cara kerja dari printer laser jet. Keunggulan dari printer laser jet ini, ya dia bisa mencetak dokumen ini sangat cepat dibanding misalnya dengan printer inkjet atau apalagi printer dot matrix. Terus tintanya juga tentu ini ngisinya itu sekali ngisi bisa dipakai untuk waktu yang lama, walaupun relatif lebih mahal dibanding dengan inkjet. Jenis printer berikutnya adalah printer LED atau LCD. Jadi bekerja dengan prinsip yang tidak terlalu jauh berbeda dengan printer laser jet. Perbedaannya terletak pada sumber pembuat polanya. Jadi kalau printer laser jet itu dia menggunakan laser, printer LED atau LCD ini menggunakan light emitting diode untuk membuat pola di atas drum. Berikutnya ini ada jenis printer berikutnya adalah printer
plotter. Ini printer plotter. Biasanya printer plotter ini digunakan untuk mencetak grafis pada permukaan kertas yang bisa mencetak pada kertas yang berukuran besar. Sehingga misalnya kita bisa mencetak stiker atau mencetak banner, poster. Nah, ini kita bisa menggunakan jenis printer plotter ini. Cuma dari sisi harga tentu lumayan mahal dibanding dengan printer-printer yang sebelumnya. Berikutnya adalah perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dari pengguna. Misalnya yang pertama itu adalah RAM atau Random Access Memory, di mana RAM ini merupakan media penyimpanan yang bersifat volatile. Jadi kalau volatile itu artinya ketika listrik mati maka datanya itu akan hilang. Kemudian di RAM ini data diakses secara random. RAM ini digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Berikutnya adalah jenis-jenis dari RAM. Misalnya Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Jadi misalnya kalau pada saat kita melakukan pengetikan di Word, pada saat kita lupa atau misalnya tiba-tiba lampu padam, bisa saja ketikan yang kita ketik tadi itu masih tersimpan karena dilakukan penyegaran secara berkala oleh CPU. Ini tujuannya agar data yang ada di dalamnya itu tidak hilang. Kemudian berikutnya adalah SD-RAM. SD-RAM ini merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Tentu karena dia merupakan lanjutan dari DRAM, umumnya SD-RAM ini lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Kecepatannya katanya bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Kemudian berikutnya adalah DDR. DDR-RAM ini merupakan jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SD-RAM. Di sini jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan SD-RAM. Berikutnya adalah RD-RAM. RD-RAM ini proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dibanding dengan SD-RAM. Jadi ini adalah contoh-contoh. Misalnya ini contoh dari SD-RAM. Misalnya yang ini contoh DDR. Mungkin perbedaannya dari jumlah pin dari DDR itu tentu biasanya dia lebih banyak dibandingkan dengan SD-RAM. Berikutnya adalah read only memory atau ROM. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. Sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM tadi. Kalau RAM tadi itu dia sifatnya temporary. Artinya data itu akan disimpan selama aplikasinya masih dijalankan. Sedangkan kalau ROM itu dia sifatnya permanen. Artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik itu dimatikan. Menyimpan data pada ROM ini tidak dapat dilakukan dengan mudah, tetapi kita bisa membaca data dari ROM itu dengan mudah.
namanya read-only memory. Jadi read-only memory itu artinya memori yang hanya bisa dibaca, nggak bisa ditulis. Biasanya program atau data yang ada dalam ROM ini diisi oleh pabrikan yang membuatnya. ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Misalnya ROM BIOS itu berisi program dasar sistem komputer. Misalnya dia menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Ini contoh dari ROM, misalnya ROM BIOS, Basic Input Output System. Perangkat keras untuk penyimpanan berikutnya adalah hard disk. Hard disk ini adalah media penyimpanan yang non-volatile. Jadi kalau non-volatile ini, meskipun listrik itu hilang, listrik itu mati, datanya tidak akan hilang. Yang digunakan untuk menyimpan data, jadi hard disk ini menyimpan data sistem operasi. Jadi sistem operasi itu disimpan di hard disk, dan data-data pengguna itu juga disimpan di hard disk. Misalnya kita punya hard disk, kita membagi lokasi penyimpanan itu berdasarkan partisi. Misalnya kita punya 2 atau 3 partisi, misalnya ada C dan D. Misalnya C itu digunakan untuk sistem operasi atau instalasi dari software atau game. Kemudian partisi D untuk file pengguna, misalnya musik, video, dokumen, semua data ini baik sistem operasi, kemudian software, instalasi software, kemudian game, kemudian musik, video, dokumen, itu disimpan di dalam hard disk. Yang terakhir itu terkait dengan perangkat keras kelistrikan. Karena komputer ini untuk bisa berjalan dengan baik tentu memerlukan asupan listrik atau tegangan yang stabil. Maka komputer kita itu perlu didukung dengan perangkat keras kelistrikan yang baik. Misalnya yang pertama adalah power supply. Power supply ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari tegangan AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Biasanya kalau power supply ini itu ada di dalam casing sebuah komputer. Sedangkan untuk stafol atau UPS ini letaknya di luar casing dari sebuah komputer. Misalnya stafol ini adalah stabilizer voltage. Itu digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik. Kalau misalnya listrik PLN di rumah kita itu tidak stabil, maka sebaiknya komputer itu kita menggunakan stafol untuk mencegah kerusakan perangkat elektronik akibat lalu lintas tegangan yang naik turun secara signifikan. Atau kita bisa menggunakan perangkat yang ketiga, misalnya UPS. Mana UPS ini adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Jadi meskipun nanti listrik mati, komputer kita itu tetap akan nyala karena ada backup listrik dari UPS. Biasanya UPS yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan stabilizer, sehingga ketika kita sudah menggunakan UPS, kita tidak lagi memerlukan namanya stafol. Ini adalah jenis-jenis perangkat keras. Tadi ada perangkat keras untuk input, ada perangkat keras untuk proses, ada perangkat keras output, ada perangkat keras penyimpanan, ada perangkat keras kelistrikan. Mana perangkat keras itu adalah bagian dari sistem komputer yang bisa kita raba dan bisa dilihat secara fisik. Itu adalah definisi dari perangkat keras.
Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.